Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 242. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 242. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Pak Tio mengatakan jika saat ini komisaris utama perusahaan juga ada di perusahaan ini dan telah beberapa hari ada di tengah-tengah mereka. Dan Pak Tio juga mengatakan mungkin di perusahaan ini Pak Yusuf sudah mengetahui orang yang dimaksud Pak Tio tersebut. Dan mendengarkan perkataan dari Pak Tio itu, Pak Yusuf langsung berpikir cepat. Pak Yusuf langsung membuat sebuah kesimpulan, jangan-jangan orang yang dimaksud Pak Tio itu adalah Andi yang saat ini menjadi cleaning service di perusahaan itu. Apalagi Pak Tio pernah berpesan kepada dirinya untuk mengawasi dan membantu Andi jika Andi di perusahaan ini membutuhkan bantuan. Pak Tio juga berpesan kepada Pak Yusuf jika Andi adalah orang penting di perusahaan mereka. Batin Pak Yusuf. Siang itu karena persiapan sudah matang dan bukti-bukti sudah banyak dikumpulkan dan untuk sementara sistem sedang di-lock sehingga data dengan mudah bisa diakses oleh mereka yang berkepentingan. Siang ini Ibu Magdalena langsung disasar oleh Pak Tio, Pak Yusuf dan beberapa orang dari pusat. Ternyata langsung diketemukan data-data dalam jumlah yang besar dan Ibu Magdalena langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk pendalaman barang bukti. Siang ini wajah Ibu Magdalena langsung tertunduk lesu karena saudaranya Ibu Magdalena juga saat ini di kantor pusat juga tengah mengalami masalah yang sama dengan dirinya. Namun lain halnya dengan Pak Yusuf. Ibu Magdalena adalah orang yang selama ini sangat disegani oleh Pak Yusuf dan Ibu Magdalena acap kali menghalang-halangi upaya dari beberapa pihak di perusahaan ini yang ingin mengungkap skandal korupsi. Dan ketika mereka mengetahui jika Ibu Magdalena kali ini sedang mendapat masalah besar dan terancam dikeluarkan dari perusahaan, maka orang-orang yang selama ini menjadi kaki tangan Ibu Magdalena terlihat diam tak berkata apapun. Hal ini karena selama ini Ibu Magdalena adalah orang yang menjadi pelindung mereka di perusahaan ini. Ibu Magdalena akan selalu membela mereka karena mereka secara tidak langsung adalah termasuk kaki tangan Ibu Magdalena untuk memuluskan aksinya selama ini. Andi saat ini dengan Dharma masih berada di depan ruang meeting. Andi tampak berhenti sejenak dan mengusap keringat di wajahnya yang mulai mengalir. "Sebentar Mas, saya istirahat dulu ya barang 5 menit," kata Andi kepada Dharma. Saat ini Andi memang tidak masuk ke dalam ruangan dan di luar ruangan Andi hanya ingin memantau situasi yang sedang berjalan. Saat itu Joko dan Ismail juga tampak sedang mondar-mandir di depan ruang yang sedang dipergunakan untuk meeting. Dan berbeda dengan tempat itu, rupanya di banyak ruangan di perusahaan ini terutama yang sedang dicurigai. Saat ini orang dari kantor pusat semakin banyak petugas yang datang ke perusahaan ini. Mereka melakukan tugasnya masing-masing sesuai arahan Pak Andre dan Pak Tio. Dan karena kecerdasan orang-orang dari kantor pusat sehingga para staf dan pimpinan di perusahaan ini yang melakukan kecurangan langsung tidak bisa berbuat lebih banyak dan mereka menjadi tidak berkutik. Sementara itu Andi yang sedang duduk sejenak rupanya melihat seseorang yang mencuri-curi pandang dan mengendap-endap melihat ke ruang meeting. Andi kemudian merekam orang itu secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui apa maksud orang itu melakukan hal tersebut. Dan ketika Andi sudah mendapatkan video itu, Andi kemudian mengirimkan hasil video itu kepada Pak Tio.
Dan beberapa saat kemudian orang yang mengendap-endap itu pun kemudian dibawa oleh 2 orang satpam untuk masuk ke dalam ruangan. Dan setelah diinterogasi beberapa lama, orang itu kemudian berkata jika dirinya adalah orangnya Ibu Magdalena. Di dalam ruangan itu tampak beberapa wajah terlihat tertunduk lesu dan sebagian lagi masih duduk dengan wajah yang tampak memucat. Rupanya mereka adalah orang-orang yang tadi diinterogasi oleh orang-orang dari kantor pusat. Ibu Magdalena saat ini tampak dibawa dengan sebuah mobil tahanan kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Rupanya telah ditemukan bukti-bukti yang menguatkan jika Ibu Magdalena memang terlibat secara langsung dalam masalah ini. Apalagi di meja Ibu Magdalena juga banyak ditemukan dokumen yang mendukung kejahatan Ibu Magdalena. Tamatlah kini nasib Ibu Magdalena di perusahaan ini, kata sebagian staf yang terlihat girang ketika mengetahui hal tersebut. Dan ketika situasi sudah kondusif, Pak Tio kemudian berkata kepada orang-orang yang ada di ruangan itu, jika saat ini perusahaan ini akan memulai sebuah lembaran baru, supaya perusahaan ini ke depannya akan semakin bagus. Namun ada orang yang lebih berhak untuk menyampaikan berita penting ini. Pak Tio segera meminta kepada seseorang staf senior dari kantor untuk memanggil seorang cleaning service yang saat ini ada di depan ruangan ini untuk masuk menemui dirinya. Staf senior itu pun kemudian menyanggupi untuk memanggil Andi. Dan alangkah terkejutnya ketika staf senior itu melihat Andi yang berpakaian seorang cleaning service. Dan dengan agak gugup staf senior itu pun mendekati Andi. "Selamat sore Pak." Ya, saat itu jam telah menunjukkan pukul 4 sore. "Bapak diminta ke dalam Pak oleh Pak Tio," kata staf senior berusia 40 tahun itu kepada Andi. Dan Dharma yang melihat situasi ini terlihat agak bingung. Sejak kapan ada seorang staf senior di sebuah perusahaan yang begitu hormat dengan seorang cleaning service? Kata Dharma di dalam hatinya. "Baik, sebentar aku ke dalam. Bapak masuk dulu ya," kata Andi kepada staf senior itu. Ternyata staf senior itu adalah orang dari pusat yang saat ini diberikan tugas untuk membantu urusan di perusahaan ini. Dan staf itu sudah mengetahui jika Andi adalah komisaris perusahaan. Staf itu terlihat begitu kaget ketika melihat Andi berpakaian menggunakan seragam seorang cleaning service. Dan sesampai di depan Pak Tio, staf itu kemudian berkata, "Pak," kata Pak Andi, "beliau sebentar lagi ke dalam." "Wah Pak, saya hampir pingsan melihat beliau berpakaian seperti itu Pak," kata staf itu. Pak Tio pun hanya tersenyum mendengar kata-kata dari staf itu. Di depan ruang meeting, Andi kemudian bertanya kepada rekannya yang bernama Dharma, "Mas mau ikut ke dalam apa tidak?" tanya Andi kepada Dharma. "Enggak Mas, soalnya saya tidak diminta untuk masuk. Nanti kalau saya ikut masuk yang ada malah bahaya. Nanti saya bisa kena masalah, kan saya malah repot Mas," kata Dharma kemudian. "Tenang Mas. Ya sudah kalau gitu ya Mas, saya akan masuk ke dalam," kata Andi kemudian. Andi kemudian masuk ke ruang meeting itu. Ternyata di dalam ruangan itu Joko dan Ismail juga sudah ada. Saat ini Joko dan Ismail terlihat sedang merapikan beberapa dokumen yang nanti akan dipergunakan. Dan melihat kedatangan Andi, kedua orang cleaning service itu pun terlihat tersenyum. Sementara Pak Andre dan Pak Tio kini juga terlihat tersenyum gembira ketika melihat Andi masuk ke ruangan itu. Pak Andre segera mempersilahkan Andi untuk duduk di sampingnya. Ternyata kedatangan Andi ini membuat semua staf yang berasal dari pusat menjadi kaget. Suasana seketika menjadi kaku. Hanya Joko dan Ismail saja yang belum mengerti tentang siapa Andi sebenarnya. "Saudara-saudara semua, inilah Pak Andi yang begitu kita tunggu-tunggu. Beliaulah kunci dari masalah ini. Beliaulah yang akan menentukan nasib semua karyawan dan staf di perusahaan ini.
Dan atas saran beliau hari ini kami menetapkan Pak Yusuf sebagai Direktur HRD dan merangkap legal di perusahaan ini. Jabatan ini adalah jabatan yang sebelumnya tidak ada di perusahaan ini. Saudara-saudara semua, saya meminta Pak Yusuf silakan bekerja sama dengan para pimpinan perusahaan yang baru. Pak Tio di perusahaan ini hanya sementara saja dan nanti akan ditunjuk pimpinan yang baru. Bapak-bapak semua, mungkin ada yang belum mengenal pemuda yang ada di samping saya ini. Beliau adalah Bapak Andi Nicholas dan beliau adalah komisaris utama dari Global Korporasi yang membawahi ratusan perusahaan termasuk perusahaan ini dan beberapa perusahaan yang ada di luar negeri. Kata Pak Andre mengenalkan Andi kepada semua orang yang ada di ruangan itu. Sontak saja kata-kata dari Pak Andre itu membuat sebagian orang yang hadir di ruangan itu menjadi kaget bukan kepalang. Bahkan Joko dan Ismail pun menjadi begitu kagetnya oleh pernyataan Pak Andre itu. Selama ini Joko dan Ismail hanya tahunya Andi adalah atasan dari Pak Andre. Namun kata-kata Pak Andre saat ini malah jauh di atas ekspektasi Joko dan Ismail. Ternyata Andi adalah bos mereka yang sesungguhnya. Pak Andre, tolong nama-nama yang cocok diberikan kepada saya untuk mengisi jabatan sebagai pengganti Ibu Magdalena. Dan untuk Direktur Utama Pak Tio silahkan mencari penggantinya, silahkan dibicarakan dengan Pak Andre dan tim kita yang lainnya. Jika Pak Tio mau menempati untuk jangka panjang juga saya persilahkan kok Pak. Kata Andi kemudian. Dan karena urusan saya di perusahaan ini sudah selesai, mulai besok saya mungkin sudah tidak aktif lagi di perusahaan ini. Pak, tolong panggilkan rekan saya sesama cleaning service supaya masuk. Dia namanya Pak Dharma, kata Andi kemudian. Dan saat itu dua orang dari kantor pusat didampingi seorang staf dari perusahaan ini langsung keluar dari ruangan untuk mencari Dharma sang cleaning service yang saat ini dipanggil Andi. Dan setelah mereka keluar rupanya Dharma pun masih berada di tempat itu. Dharma segera mengikuti para staf yang mencarinya itu dan masuk ke dalam ruangan. Dan Dharma menjadi terkejut ketika melihat Andi duduk di meja paling depan dan di sampingnya tampak orang-orang berpangkat tinggi dari kantor pusat maupun pimpinan dari perusahaan ini. Andi kemudian berdiri dan menyambut Dharma. Mas Dharma, silahkan duduk. Ada yang mau dibicarakan, kata Andi dengan santainya. Pak, saya mau diatur bagaimanapun caranya Mas Dharma ini menjadi pimpinan di cleaning service. Nanti untuk Pak Leo silahkan Bapak pindah saja ke bagian lain. Tapi saya intinya ingin Mas Dharma ini memimpin bagian cleaning service. Kata Andi kepada Pak mereka yang duduk di meja paling depan. Pak Yusuf, siapkan Pak menjalankan amanat dari saya ini. Kata Andi kepada Pak Yusuf. Sebagai direktur yang baru harusnya Bapak siap. Kata Andi kemudian. Pak Yusuf kemudian berdiri dari duduknya. Baik Pak, saya tidak akan melawan apa yang Bapak mau. Saya pasti akan melakukan apa yang Bapak perintahkan. Apalagi saya yakin ini untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan kita. Kata Pak Yusuf kemudian. Dan mendengar kata-kata dari Andi dan Pak Yusuf itu Dharma terlihat keheranan. Dharma sampai detik ini soalnya masih belum mengetahui jati diri Andi yang sebenarnya. Namun informasi yang diterimanya hari ini adalah informasi yang sangat luar biasa baginya. Hari ini tanpa disangka-sangka tiba-tiba Dharma mendapatkan informasi jika dirinya menjadi pimpinan dari cleaning service. Dan informasi ini tidak main-main karena informasi ini disaksikan pimpinan tertinggi di perusahaan ini yaitu Pak Tio. Dan hal yang tak kalah mengejutkan bagi Dharma dan Joko serta Ismail adalah kata-kata yang menyebutkan jika Andi adalah komisaris utama di perusahaan ini. Dan mereka baru tahu jika nama Andi adalah Andi Nicholas.
Nama Nicholas ini adalah nama belakang dari Pak Billy, sang pimpinan tertinggi dari global korporasi. Bahkan Joko dan Ismail sampai tak habis berpikir kenapa Andi harus repot-repot seperti ini. Joko dan Ismail terlihat saling bisik dan mereka membicarakan tentang Andi. Joko dan Ismail membisikkan jika selama ini mungkin mereka kurang sopan dengan Andi, yang ternyata Andi adalah bos besar mereka di perusahaan. Sore ini Andi pulang ke rumahnya sekitar jam 5 sore dan sore ini Andi juga berpamitan jika besok dirinya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan ini. Jam 6 sore Andi telah sampai di rumahnya. Malam ini Andi berniat untuk pulang ke rumahnya karena malam ini yang ingin dibicarakan dengan kedua orang tuanya. Jam setengah 8 malam Andi baru tiba di rumah orang tuanya. Di rumah 3 lantai berwarna putih itulah keluarga Andi tinggal. Bangunan seluas hampir 500 meter itu adalah rumah kedua orang tuanya. Malam ini Ibu Lina dan Pak Billy terlihat gembira ketika melihat Andi telah datang. Vina dan Vino malam ini juga ikut menyambut kedatangan Andi. Wah, yang mau punya istri makin jarang deh pulang ke rumah, canda Vina kepada Andi. Mendengar hal itu Ibu Vina terlihat tersenyum dan berkata, "Udah Vin, masa kakakmu baru pulang sudah kamu godain?" Dan setelah makan malam Andi kemudian ikut ngobrol dengan kedua orang tuanya. "Pa, Ma, ada yang mau Andi tanyakan, kapan kira-kira Papa mau melamar Lisa? Soalnya kan kita sudah ngobrol sama mereka." Andi cuma khawatir saja Pak kalau misalnya Pak Ferry tanya sama Andi dan Andi tidak bisa jawab. Mendengar keluh kesah dari putranya itu Pak Billy terlihat cuma tersenyum. "Tenang An, kemarin Mama sudah bicara dengan mamanya Lisa. 3 hari lagi kita akan melamar Lisa dan mereka maunya kita pakai acara kecil-kecilan saja soalnya situasinya juga tidak mendukung. Jangan sampai media tahu hal ini. Kalau mereka tahu pasti ini akan jadi berita. Makanya kita pakai acara kecil saja." Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 242. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.